apa? Bakso sapi. Nah, yang mana ambil satu? Ini dah. Ada bakso sapi. Udah ambil. Kayak gini apa namanya? Super bubur bang, mau nggak? Super bubur. Ambil deh berapa? Lakukanlah sebaik yang engkau bisa, berikanlah semampu yang engkau bisa. Karena di dunia tugas kita hanya berusaha. Keberhasilan merupakan hadiah Allah karena kegigihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kalau umur diibaratin sama sholatnya dan per sholat kita kasih skala 0 sampai 15. Contoh misalnya subuh itu 0 sampai 15, zuhur 15 sampai 30, asar 30 sampai 45, maghrib 45 sampai 60 dan isya 60 ke atas. Wah, kira-kira kita udah masuk skala umur di sholat apa nih? Kalau kita udah masuk ke sholat zuhur tapi masih berkelakuan subuh, hati-hati yuk. Ayo kita sama-sama untuk berubah. Karena sesungguhnya usia cuma nandain kita tua, tapi tanggung jawab yang menandakan kita dewasa. Aduh, berat banget bahasan di hari Sabtu yang seru ini ya. Udah ngapain aja nih satu harian bersama keluarga? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat untuk memberikan kebahagiaan di weekend ini. Karena kita nggak bisa kemana-mana juga ya. Di mana-mana tuh zona merah. Kalau apalagi di daerah rumah Bun Ai, setiap keluar Anda memasuki zona merah si COVID-19 ini. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan bumi kita segera pulih ya. Oke deh, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas balik lagi tentang berhemat. Kenapa sih banyak banget kita ngerasa gagal untuk berhemat? Waduh, kayaknya tuh saya emang orang yang gak bisa hemat. Dari saya lahir itu udah ditakdirkan untuk boros. Harusnya sih bersyukur ya kalau masih bisa boros. Karena kalau masih bisa boros itu tandanya masih punya rezeki dari Allah itu berlebih. Oke deh, langsung aja ya masuk ke pembahasan pertama. Kenapa kita nggak bisa hemat? Karena yang pertama, kita itu nggak paham makna hemat. Hemat itu selalu diidentikan atau disama-samakan gitu ya dengan pelit. Padahal kalau mau jujur, hemat sama pelit itu bedanya jauh banget loh ya. Kalau pelit itu cenderung gak modal, mau untung banyak. Kalau hemat itu benar-benar berpikir sesuatu yang dia keluarkan gak mau sia-sia gitu. Kenapa hemat disebut pangkal kaya? Karena orang kaya orang yang paling sedikit keinginannya. Jadi orang hemat itu ya orang yang paling sedikit keinginannya, sebenarnya seperti itu ya. Dan orang hemat ini gak cenderung dengan harga murah gitu. Kalau orang pelit nyari aja yang murah, pokoknya paling murah, kalau bisa gratis deh ya. Bercanda ya moms ya. Kalau hemat itu dia selain harga, dia juga mentingin kualitas. Contoh nih, kita beli penggorengan harga 40.000 dipakai 2 bulan. Berarti dalam 1 bulan kita mengeluarkan kos Rp20.000. Tapi dengan beli yang 200.000 misalnya, itu bisa dipakai 1 tahun. Nah berarti kan dalam 1 bulan kita ngeluarin kos itu cuma sekitar 18.000 atau 15.000 lah bahasanya. Itu jadi selain harga juga dipentingkan kualitas, fungsi, usia pemakaian. Jadi ayo pahami bersama ya. Nggak selamanya kamu yang beli harga mahal itu berarti kamu boros. Enggak selamanya juga yang kamu beli harga murah berarti kamu hemat. Tergantung dari fungsinya masing-masing. Contoh misalnya ada sebuah pekerjaan yang menuntut dia punya kamera yang mendukung gitu. Ya udah, mau nggak mau dia beli handphone dengan kamera yang paling bagus, dengan harga yang paling bagus, karena nanti hasilnya juga akan jauh lebih bagus. Beda sama kita yang misalnya mungkin kita Bun Ai aja kali ya, Bun Ai aja. Beda sama kita mungkin yang butuh kamera cuman buat foto-foto, cuman buat memori aja gitu ya, beda ya. Atau mungkin cuman buat sampai ngedit mukanya sampai nggak dikenalin, sampai dia sendiri nggak kenalin mukanya. Saking diedit itu siapa ya, kok mirip Rani Mukherjee.
atau mirip artis Korea mana gitu ya. Bercanda ya Mams ya. Jadi intinya balik lagi yuk, kita akan ngelihat dari kualitasnya. Nah yang nomor 2 ini terlalu ideal untuk menyamakan. Jadi kadang-kadang di dalam perjalanan hemat 1 bulan gitu adalah kita juga punya lah kesempatan untuk berbuat kesalahan atau tidak pada jalurnya 1 hari 2 hari ya oke lah. Misalnya tiba-tiba aduh hari ini aku nggak ada niat belanja, tiba-tiba belanja. Kalau masih bisa ditolerir, kalau masih bisa apa ya bahasanya tuh nggak sampai berefek, misalnya sekali belanja langsung 2 juta 3 juta sementara dia cuma punya budget 200.000, wah itu parah. Tapi kalau misalnya udah on budget terus tiba-tiba pengen jajan 30.000 50.000 ya nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu ideal dan menyamakan harus dalam 1 bulan tidak boleh berbuat kesalahan di muka bumi ini, harus bener-bener hemat dalam 1 bulan, enggak. Jadi kita punya kesempatan, setiap manusia itu punya kesempatan kok untuk selalu berubah jadi lebih baik lagi, belajar lagi. Jadi kalau misalnya ternyata nanti nih ada kegagalan dalam 1 hari 2 hari kamu, please jangan langsung ngerasa gagal ya seluruhnya atau menggagalkan hari-hari kamu selanjutnya. Selanjutnya bisa hemat nih, berpikirnya kalau ada dompet pinter, buku planner, atau yang lainnya, atau misalnya dompet sinking fund. No, mulai dari yang ada di area rumah kamu. Misalnya ya tadi yang kemarin Bunda bilang amplop dulu, atau misalnya pakai buku tulis bekas anak. Kan kemarin anaknya juga sekolah online tuh, Bunda aja masih banyak banget buku sisa-sisaan anak Bunda yang sekolah. Ya udah pakai itu aja, nulisnya itu aja. Mulai, gak usah menuntut kesempurnaan. Elah kesempurnaan berat lagi kan bahasanya. Jadi kita mulai dari yang kita mampu. Kayak nabung, tantangan menabung 15 juta. Please 500.000 aja gagal mulu. Coba dulu 200.000. Udah tahu nih 500.000 gagal, langsung nyoba ke 15 juta. Nyampe target kagak, stres iya nanti Marimar. Jadi ayo yuk kita mulai dengan yang ada, jangan terlalu ideal dan nyama-nyamain gitu ya. Misalnya ngelihat nonton YouTube, oh pakai itu nih seru, oh pakai itu tuh seru. Boleh kita ngelihat sesuatu buat motivasi diri, tapi bukan buat sesuatu yang harus sama diri kita gitu. Nah itu ya yang kadang-kadang bikin kita tuh gagal. Nah yang ketiga, nggak ngejauhin hal-hal yang bikin boros. Allah aja udah jelas, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah jelas kalau ketemu setan jangan disamperin, berlindung sama Allah. Bercanda ya Mams. Maksudnya adalah kita tahu nih hal apa sih yang bikin kita boros, jangan disamperin itu malah jadi kayak, kecuali nih udah bener-bener nelen alarm gitu, alarm hemat, alarm budgeting tuh, tenang aja mau kemana-kemana juga pokoknya aku mau on budget, nggak apa-apa. Ini lagi ngomongin orang-orang yang merasa gagal dalam berhemat ya. Jadi bagi kamu-kamu yang udah luar biasa berhemat mah nggak masuk nih ke kelompok ini gitu ya. Boleh, mau lihat apa aja boleh gitu. Jadi ayo track diri kamu nih, kan ada tuh banyak kalau di keuangan budget tracker. Ini tracker diri kamu sendiri. Apa sih yang bikin aku boros? Oh ternyata aku hobinya tuh tas. Jadi jangan kalau kemana-mana usahain deh jangan masuk ke toko tas ngelihat yang lucu-lucu gitu ya, nggak ada budget, ada kartu kredit ya gesek aja deh dulu. Ngelihat yang imut-imut, nggak ada budget, ada bawa kartu debit, ya udah gesek aja deh dulu. Itu. Jadi ayo track kira-kira nih kita nih yang bikin kita boros tuh apa. Kan setiap orang hobinya beda-beda ya. Ada orang yang suka tas, bilang tas 100.000, 200.000, 300.000 murah. Ada orang yang sukanya jam, harga tas 500.000 buat dia mahal, tapi jam 2 juta murah. Jadi balik lagi tergantung hobinya. Atau mungkin perkakas dapur, lihat-lihat terus tentang updatean perkakas dapur, padahal budgetnya belum ada, di dapur juga belum dibutuhin banget. Ya udah, siap-siap deh kamu gagal berhemat. Oke deh, sampai sini Bunda mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bunda. Like, komen positif, dan subscribe. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang nomor 4 itu males bergerak. Apa hubungannya Bun Ai males gerak sama hemat? Nih ya, kalau menurut Bun Ai pribadi ya, coba nih contoh nih, misalnya kamu mau beli apa ya yang gampang tuh untuk ibu-ibu, oke lah tempat bumbu. Nah, kamu begitu keinginan itu muncul untuk beli tempat bumbu, langsung deh jangan scrolling, taruh handphone, diri ke dapur.
Masih lihat tempat bumbu kamu masih layak gak sih? Kalau kamu ngerasa kurang lucu, keluarin bumbunya, bersihin tempatnya, elap sebersih mungkin, masukin lagi, pajang, beresin dapur kamu. Lihat masih layak gak dipakai atau masih butuh gak tempat bumbu yang baru gitu. Lakukan itu 3 kali. Kalau memang ternyata masih pengen, masih terus-terus kepikiran, oke, siapkan budget baru beli. Tapi kalau kamu ngerasa kalau ada itu di dapur aku nih, aku nanti jadi lebih bersemangat masaknya, nanti aku jadi lebih misalnya lebih seru masaknya, lebih enak masaknya, oke silahkan. Tapi balik lagi, siapin budgetnya dulu ya. Dan usahakan kalau bisa nih menurut Bun Ai, semangat kamu itu tidak dinominasi dari faktor luar, tapi semangat kamu atau semangat kita nih ditentukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi itu yang luar biasa. Kalau bisa tuh kita bahasanya tuh tidak terwarnai, aduh mohon maaf, tapi kita mewarnai. Dapur kita terlihat jauh lebih bersemangat karena kita yang beresin, bukan karena isinya terus baru kita bersemangat beresin. Enggak, dapur kita akan kita berikan ruh untuk bersemangat karena kita yang beresin gitu. Jadi menurut Bu Resi seperti itu. Nah misalnya, atau setiap kita mau beli sesuatu yang lucu, kita nggak punya budget, langsung yuk kita lihat sekeliling rumah kita, ada nggak sih kira-kira yang bisa menggantikan fungsi itu. Misalnya keranjang, ada nggak sih sekeliling rumah kita yang masih bisa kita pakai gitu. Kenapa? Karena ayo dengan kita berhemat, kita akan mampu mengendalikan keinginan recehan kita untuk keinginan besar kita. Kecuali nih keinginan besar kita udah habis semua, kita udah punya semua. Nah, kita boleh mengendalikan keinginan receh, atau boleh juga di sela-sela keinginan besar itu kita memenuhi keinginan receh selama ada budgetnya. Jadi usahakan seperti Allah menciptakan manusia itu penuh dengan rencana ya, minimal kita juga melakukan sesuatu itu penuh rencana supaya nanti nggak menyesal kemudian. Kalau menurut Bun Ai sih lebih baik nyesel nggak beli ketimbang nyesel terus beli. Kalau teman-teman tim yang mana? Boleh ya tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir ditutup dengan ayo kita buat jadwal bersihin rumah kita supaya hafal nih siapa aja sih yang menghuni rumah kita, ada berapa baskom sih dalam rumah kita, ada berapa pisau sih dalam rumah kita, ada berapa penggorengan sih yang dibutuhin dalam rumah kita ini. Jadi balik lagi, ayo kita buat jadwal. Mungkin bagi kamu kaum perempuan bisa nih pas lagi datang bulan sambil beres-beres, sambil berzikir, sambil sholawat, kan lagi gak sholat tuh. Yuk kita rapiin. Jadi tiap bulan kita tahu nih apa aja yang menghuni, apa aja yang udah nggak diperluin, bisa mungkin dikasih orang atau disumbangkan gitu ya. Jadi memastikan banget barang-barang yang menghuni rumah kamu itu benar-benar mempermudah hidup kamu, mempermudah pekerjaan kamu. Bukan hanya membebani hidup kamu dengan sibuk merapikan, sibuk membereskan, sibuk menata supaya nggak berantakan. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing hari ini. Dan jangan lupa ayo berikan reward bagi diri kamu juga. Jangan pelit-pelit banget ya. Kalau kamu udah berhasil berhemat dalam 1 bulan silahkan, atau dalam 2 minggu misalnya, silahkan berikan reward. Ya hal-hal kecil sederhana, misalnya beli cake, stok frozen makanan kesukaan kamu, atau mungkin beli ya sesuatu yang menggembirakan ya. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai share untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah, dan apabila teman-teman berkenan silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Untuk yang mau berteman lebih dekat, langsung yuk follow IG Bun Ai di keluarga_Bun Ai. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.